أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah utus di setiap umat itu seorang rasul, tujuannya untuk apa? Menyerukan kepada umatnya menyembah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semata dan menjauhkan yang namanya at-taghut tersebut. Itulah yang diamalkan, itu yang didakwahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana hal itu pula didakwahkan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Apakah para umatnya menerima begitu saja? Tidak tentunya. Berbagai macam hambatan, rintangan, cobaan, bahkan percobaan pembunuhan mereka hadapi. Sehingga ada di antara para nabi tersebut yang meninggal dunia, dibunuh oleh umatnya sendiri. Oleh karena itu, ada di antara para nabi juga yang diuber-uber, dikejar-kejar, sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala menyelamatkannya. Dan Nabi kita SAW demikian banyak juga rintangan yang dihadapinya. Umatnya yang tadinya itu menjulukinya dengan julukan Al-Amin, orang yang terpercaya, tiba-tiba di saat beliau mendakwahkan dakwah tauhid ini, mereka berbalik 90 derajat melawan dakwah Nabi kita SAW. Mereka berbalik melawan dakwah Nabi kita SAW, bahkan mereka menjanjikan 100 ekor unta bagi siapa saja yang mendapatkan Nabi SAW hidup atau mati. Karena begitu marahnya mereka tatkala mereka diajak untuk menyembah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semata. Yang dimana di saat itu mereka menyembah berbagai macam patung dan berhala. Makanya kita mesti bersyukur ya ikhwan. Kita mesti bersyukur. Di saat ini cobaan yang kita hadapi dari masyarakat tidak seberapa. Ada mungkin masyarakat yang tidak senang kepada kita. Namun ketidaksenangannya itu hanya kita tidak diundang pada acaranya. Itu saja. Tidak masalah ya ikhwan. Baginda Rasulullah SAW itu selama 13 tahun ya ikhwan. Nabi kita SAW 13 tahun di kota Mekah berdakwah. Hanya tauhid yang beliau dakwahkan. Ketika beliau mengutus sahabat-sahabatnya, tauhid yang beliau tekankan. Baru setelah Islam jaya, barulah beliau mengajarkan yang lainnya. Seperti misalnya ucapan beliau kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, innaka sata'ti qauman min ahli kitab, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum ahli kitab. Maka hendaklah hal pertama yang engkau dakwahi, yang kau ajak mereka adalah mengesahkan Allah dalam beribadah dan mempersaksikan bahwa aku adalah Rasul Allah. Fa innahum ata'ulaka bidzalik. Jika mereka sudah taat, mentaatimu dalam hal ini, fa akhbirhum anna Allah qad iftarada 'alaihim 5 shalawatin. Jika mereka sudah taat, baru beritahukan kalau Allah Tabaraka wa Ta'ala mewajibkan atas mereka itu salat 5 waktu. Yang pertama dan utama selalu tauhid ini, ikhwan. Karena kalau kita sholat banyak, puasa banyak, tapi tauhid kita menyimpang, tauhid kita salah, keliru, akidah kita menyimpang, percuma kita sholat itu. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dalam sebuah hadis qudsi pernah berfirman, apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? "Ya ibadi, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotaya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai para hambaku, seandainya kalian datang kepadaku dengan sepenuh kolam bumi ini dosa-dosa, tapi engkau tidak menyekutukanku, engkau tidak berbuat syirik kepadaku, aku akan datangi engkau dengan sepenuh kolam bumi pengampunan. Begitu kata Allah Tabaraka wa Ta'ala ya ikhwan. Oleh karena itu ini penting bagi kita untuk mengenal tauhid ini. Penting bagi kita untuk kita mengetahui apa itu syirik dan apa bagaimana contoh-contoh kesyirikan agar kita bisa menghindarinya. Nabi kita SAW ya ikhwan mengajarkan tauhid ini sejak kecil. Para sahabatnya ya diajarkan oleh Rasulullah SAW tauhid ini sejak kecil. Lihatlah bagaimana beliau mendidik anak pamannya bernama Abdullah bin Abbas. Itu masih kecil, masih gulam. Gulam itu belum baligh. Apa kata Rasulullah SAW? "Idza sa'alta fas'alillah. Wa idza ista'anta fasta'in billah."
Jika kau meminta, mintalah hanya kepada Allah. Dan jika kau menyembah, meminta pertolongan dalam hal genting, mintalah pertolongan tersebut hanya kepada Allah Taala. Jadi misalnya nih kita takut terhadap sesuatu, takut terhadap musibah ataupun bencana, jangan kita ikatkan anak-anak kita dengan gelang yang katanya bisa menolak bala. Jangan kita kalungkan anak-anak kita yang berisi bambu apa itu, kemudian dikalungkan dengan benang merah atau benang hitam. Nabi kita SAW pernah melihat seorang sahabatnya menggunakan gelang. Kemudian dipanggil Rasulullah, "Ma hada?" Apa kata sahabat tersebut? "Ya Rasulullah, hada minal wihadah, minal wahidah ya. Inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahna." Kata baginda Rasulullah, "Ini untuk menolak bala ya Rasulullah. Untuk menolak bala sehingga aku tidak terkena penyakit apa saja." Apa kata Rasulullah? "Putuskan. Sesungguhnya dia tidak memberikan kepadamu kecuali kesusahan," kata baginda Rasulullah. Sehingga demikian ya ikhwan, apapun yang kita mau, apapun yang kita mintanya kepada Allah Taala. Sampai kita ingin misalnya membeli sendal sekalipun, kita berdoa kepada Allah, meminta kepadanya. Ya Allah, berikanlah orang tuaku rezeki yang banyak agar dia bisa berikan aku sendal. Ya Allah yang maha memberi rezeki. Ya Allah yang maha pemurah. Kita mintanya kepada Allah Taala. Sampai seperti itu Nabi kita SAW mengajarkan kepada anak kecil Abdullah bin Abbas untuk menyerahkan keseluruhan urusannya kepada Allah Taala. Jadi kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla ya ikhwan. Begitu Nabi kita SAW menanamkan at-tauhid, menanamkan manhaj ini terhadap para sahabatnya. Wa hadha at-tauhid huwa haqiqatu dinil Islam alladhi bunya alaihi walladhi la yaqbalu Allah min ahadin siwahu. Inilah tauhid yang merupakan pondasi, yang merupakan dasar agama Islam, yang dimana Allah tidak akan menerima selain itu. Kalau kita mencari pondasi selain tauhid ini ya ikhwan, la yaqbalu Allah min ahadin siwahu. Allah tidak akan menerimanya. Sehingga dan demikian ya ikhwan, ya di dalam beragama ini, di dalam kita beribadah itu hanya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Ta'ala. Hanya mengharapkan pahala surga dari Allah Ta'ala. Agar kita terhindar dari nerakanya Allah Ta'ala. Itu tujuan kita beribadah ya ikhwan. Itu tujuan kita beribadah. Yaitu karena kita mengharapkan surganya Allah Ta'ala. Karena kita takut terhadap api nerakanya Allah Ta'ala. Karena kita cinta kepada Allah Ta'ala. Sehingga dalam ibadah itu oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah disebutkan ada 3 pilar ibadah. Yang pertama al-mahabbah, kemudian ar-raja, yang ketiga adalah al-khauf. Ya. Al-mahabbah artinya kita laksanakan ibadah tersebut karena dorongan cinta kita kepada Allah. Ingin selalu kita bertemu dengan Allah di dalam sholat kita. Artinya bertemu dengan Allah di sini bermunajat kepadanya. Karena ketika kita sedang bermunajat itu ya ikhwan, ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, itu Allah apa katanya membalas ucapan kita? Hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Begitu kata Allah Ta'ala. Ar-Rahmanir Rahim, ya, majjadani abdi, hambaku sedang memuja kepadaku. Begitu kata Allah Ta'ala. Sehingga tatkala kita rindu untuk bermunajat dengan Allah Ta'ala, maka kita pun melaksanakan salat itu karena dorongan cinta kita. Makanya Nabi kita SAW ya ikhwan, antum lihat dalam berbagai riwayat disebutkan berdiri salat itu sampai kakinya bengkak. Saking menikmati bacaan ataupun saking menikmati interaksinya dengan Allah Ta'ala. Itu Nabi kita SAW. Sehingga beliau SAW bersabda kepada sahabatnya, kepada Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, hibur kami dengan salat, kata Rasulullah. Sehingga dan demikian ya ikhwan, para sahabat dahulu tidak menjadikan salat itu sebagai selingan, tidak, tapi itu hal utama. Kerja itulah yang selingan. Salat hal utama ya ikhwan. Itu para sahabat dahulu. Oleh karena seperti itu keadaan mereka ya ikhwan, Allah bukakan keberkahan dari langit-langit dan juga dari bumi. Ya,
Dan itu janjinya Allah tabaraka taala. Ya, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka pasti kami akan bukakan bagi mereka itu keberkahan dari langit-langit dan juga dari bumi. Itu janjinya Allah tabaraka taala. Namun karena saat ini kita di negeri yang begitu subur, begitu makmur, namun subhanallah goncangannya pada tahun 2018 dulu begitu dahsyat sampai membuat kita lari, ya. Subhanallah, seperti itu keadaan. Kemudian begitu makmur negeri kita, namun banyak masyarakat kita yang masih di bawah garis kemiskinan. Seolah-olah kemakmurannya itu tidak dirasakan. Apa yang tidak ada? Ketakwaan, keimanan, ketakwaan yang begitu lemah. Karena kalau kita lihat di rumah-rumah masing-masing kita, ya, ada saja itu ditaruh apa namanya itu badok-badok, raja-raja macam-macam. Dan itu merupakan kesyirikan yang dimana Allah tidak akan pernah meridhai, tidak akan pernah mengizinkan ataupun memberikan perizinan kepada orang tersebut untuk memberikan syafaat kepada siapapun, atau tidak akan pernah mengizinkan orang lain untuk memberikan syafaat kepada orang itu. Kalau ada raja-raja seperti itu, ya. Karena syafaat, bantuan dari Rasulullah SAW nanti pada hari kiamat, atau bantuan dari saudara-saudara kita seiman nanti pada hari kiamat, hanya dua syaratnya untuk kita mendapatkannya. Yang pertama adalah ridhonya Allah untuk orang yang akan diberikan syafaat, dan kedua izinnya Allah untuk orang yang akan memberikan syafaat. Keridhaan Allah dan perizinannya ini tentu Allah berikan bagi orang yang mentauhidkannya. Kalau tidak demikian, tidak akan didapatkan, ya kawan. Oleh karena itu Rasulullah SAW sejak kecil para sahabatnya sudah dididik seperti itu. Makanya untuk lihat, ya, Islam ketika baginda Rasulullah SAW sudah meninggal dunia dan tauhid sudah menancap dalam dada-dada para sahabatnya, dilanjutkan dakwah tersebut oleh Abu Bakar As-Siddiq, dilanjutkan oleh Umar ibn Khattab, dilanjutkan oleh Utsman bin Affan, oleh Ali bin Abi Thalib, oleh Muawiyah dan seterusnya. Itu Islam menyebar ke seluruh dunia, ya kawan. Ketenangan dirasakan, subhanallah, ya. Sehingga dunia itu merasakan bagaimana nikmatnya Islam pada saat itu.